Halo teman-teman, selamat sore. Saya Elizabeth Nona Erni dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan membuat presentasi materi tentang struktur organisasi dalam manajemen berbasis sekolah. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Rita Aryani MN selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Video ini saya buat guna untuk melakukan tugas ujian akhir semester. Yang pertama, struktur organisasi dalam manajemen berbasis sekolah. Struktur organisasi dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan susunan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan. Struktur organisasi manajemen berbasis sekolah dirancang untuk melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat dalam proses pengelolaan pendidikan. Yang berikut, struktur organisasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kepala sekolah. Fungsi kepala sekolah yaitu sebagai pemimpin dan manajer utama di sekolah. Tugas kepala sekolah yakni yang pertama, menyusun visi dan misi sekolah. Yang kedua, mengelola sumber daya sekolah dalam artian keuangan, fasilitas, dan tenaga pendidik. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah. Yang kedua, Dewan Komite Sekolah. Fungsi dari Dewan Komite Sekolah yaitu sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Nah, tugas dari Dewan Sekolah yakni yang pertama, memberikan masukan kebijakan dari program sekolah. Yang kedua, mengawasi penggunaan dana sekolah. Yang ketiga, membangun hubungan dengan masyarakat dan pihak luar. Yang ketiga, guru dan pendidik. Fungsi dari guru dan pendidik yaitu sebagai pelaksana utama kegiatan pembelajaran. Nah, tugas dari guru dan tenaga pendidik yakni yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa. Yang keempat, tata usaha atau tim pengembang sekolah. Fungsi dari tata usaha ini yang mengelola administrasi dan dokumen sekolah. Nah, tugas dari tata usaha ini yang pertama, mengatur dana keuangan, inventaris, dan dokumen akademik. Nah, yang kedua, melayani kebutuhan administrasi guru, siswa, dan orang tua. Yang kelima, siswa dan siswa organisasi sekolah. Nah, siswa dan organisasi sekolah atau disebut OSIS. Fungsi dari siswa dan organisasi siswa ini yang sebagai peserta didik yang berperan aktif dalam ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah. Nah, tugas OSIS ini yang pertama, mengembangkan bakat dan keterampilan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, menjadi perantara komunikasi antara siswa dan pihak sekolah. Yang keenam, orang tua. Fungsi orang tua yaitu mendukung pendidikan dan pengembangan siswa. Nah, tugas dari orang tua ini yakni yang pertama, memberikan dukungan moral dan materi untuk pengembangan sekolah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan pengawasan program. Yang berikut, komponen struktur organisasi manajemen berbasis sekolah. Komponen yang pertama, tingkat puncak. Nah, tingkat puncak ini terdiri dari kepala sekolah yang memimpin tertinggi, bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan sekolah. Yang kedua, dewan pendidik. Dewan pendidik ini terdiri dari guru, kepala sekolah, dan staf bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum. Yang kedua, tingkat manajemen. Tingkat manajemen ini terdiri dari wakil kepala sekolah, membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kepala departemen atau bagian, berfungsi sebagai mengelola departemen, akademik,
administrasi dan keuangan. Yang ketiga, sebagai koordinator program, berfungsi sebagai mengelola program pendidikan, ekstrakurikuler, dan kesetaraan. Yang keempat, sebagai kepala laboratorium atau bengkel, berfungsi sebagai mengelola laboratorium. Yang ketiga, tingkat pelaksana. Nah, tingkat pelaksana ini terdiri dari guru yang berfungsi bertanggung jawab atas proses belajar mengajar. Yang kedua, staf administrasi, yaitu mengelola kegiatan administrasi, keuangan, dan logistik. Yang ketiga, petugas pelayanan, pengelola layanan seperti perpustakaan, kesehatan, dan kebersihan. Yang keempat, petugas teknis atau mengelola perawatan dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Yang keempat, tingkat pendukung. Nah, tingkat pendukung ini terdiri dari yang pertama, kepala komite sekolah. Komite sekolah terdiri dari orang tua, masyarakat, dan tokoh masyarakat membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, dewan guru. Dewan guru berfungsi sebagai berdiskusi tentang pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. Yang ketiga, organisasi siswa. Nah, mengelola kegiatan ekstrakurikuler dan kesekretariatan siswa. Yang keempat, orang tua atau wali siswa yang berfungsi mendukung kegiatan dan mengawasi perkembangan siswa. Nah, fungsi pendukung ini yang pertama seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel, kesehatan, dan kebersihan, dan perlengkapan dan pemeliharaan fasilitas. Yang berikut fungsi dan tanggung jawab. Yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan dan strategi sekolah. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur struktur dan tugas. Yang ketiga, penggerakan, yaitu penggerakan dan memotivasi anggota. Yang keempat, pengawasan, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja. Yang kelima, pengendalian, artinya mengambil tindakan korektif. Yang berikut, prinsip struktur organisasi. Nah, prinsip struktur organisasi yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, fleksibilitas. Yang pertama, kesederhanaan. Prinsip struktur organisasi yang pertama, kesederhanaan, yaitu struktur sederhana dan efektif. Yang kedua, fleksibilitas, artinya mudah beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, keterbukaan, transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, partisipasi yang melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja. Yang berikut, manfaat struktur organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, mengembangkan kerjasama tim. Yang kelima, membantu pencapaian tujuan sekolah. Yang berikut prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, kemandirian. Nah, sekolah memiliki kewenangan mengelola sumber daya dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi, yaitu melibatkan semua pihak, yaitu guru, orang tua siswa, dan masyarakat dalam proses pengelolaan. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu sekolah bertanggung jawab atas hasil pendidikan kepada stakeholder. Yang keempat, transparansi atau pengelolaan dana dalam program sekolah harus terbuka,
untuk diawasi semua pihak. Nah, tujuan struktur organisasi manajemen berbasis sekolah ini yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan melalui otonomi sekolah. Yang kedua, memperdayakan semua anggota sekolah untuk berpartisipasi aktif. Yang ketiga, memaksimalkan semua anggota sekolah untuk berpartisipasi aktif. Yang keempat, memaksimalkan potensi lokal dalam mendukung pendidikan. Yang kelima, menciptakan sistem yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan sekolah. Yang berikut kesimpulan. Dengan struktur ini, manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui keterlibatan aktif berbagai pihak dan pengelolaan yang efektif sesuai kebutuhan lokal. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore.